Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini seperti yang kalian lihat, kita akan membahas TV dari Sony yang sudah 4K HDR dengan dimensi 65 inch dan katanya kan no Sony, no party. Jadi kalau kalian lihat setup kita sekarang berbeda ya, karena ini sebenarnya adalah tempat home entertainmentnya tim DKID. Jadi tempatnya karaoke bareng, nonton Netflix bareng, main PS5 bareng, dan kemarin anak-anak itu komplain. Katanya TV-nya terlalu kecil, emang anak nggak tahu diri ya mereka itu ya. Jadi ya udahlah kita cobain TV yang 65 inch dari Sony ini. Dan kalau kita lihat di boxnya ini untuk prosesornya dia udah pakai 4K HDR X1. Jadi kalau misalkan kita nonton konten yang kontennya itu resolusinya belum 4K, sama prosesornya akan di upscaling biar bisa menyerupai resolusi 4K. Nanti akan kita coba, kita setel video 720p. Terus dia juga sudah memiliki fitur Triluminous Pro. Kalau ini di HP flagshipnya Sony ada ya. Jadi ini adalah white color game mode. Dia memiliki 10 bit atau 1 billion color, 1 miliar warna. Jadi kalau untuk masalah warna, color game mode, seharusnya sih TV ini bakalan terlihat natural. Karena warna merah, ya merah. Intinya akan sesuai dengan apa yang pengen ditampilkan oleh content creation-nya. Terus jelas dia juga sudah support dengan Google TV atau Android TV. Karena memang kayaknya 2022 itu TV analog udah dihentikan, jadi semuanya akan serba digital. Jadi harus kalau nggak pakai Android TV ya intinya smart TV lah. Jadi di sini ada kertas setup guide, terus ada remote, ada kabel, kartu garansi, terus juga ada baterai untuk remote-nya. Terus juga ada 2 plastik kabel manajemen yang bisa kita pasangkan di bagian stand-nya. Terus juga ada beberapa baterai dan beberapa part nanti akan kita coba pasang. Terus juga ada stand-nya. Wow, untuk stand-nya ini nggak pakai plastik ya. Kayaknya ya, karena warnanya silver seperti ini. Warna-warna metal, aluminium. Jadi coba kita lihat apakah dia pakai plastik atau aluminium. Dan ternyata warnanya aja ya yang menyerupai besi, tapi untuk stand-nya ini dia masih pakai plastik, tapi berat loh. Tapi yang warna hitam-hitam ini yang untuk digunakan dipasangkan di TV-nya, dia pakai plastik. Maaf, ternyata ketika saya tanyakan kepada tim Sony, kok masih pakai plastik? Katanya plastiknya ini hanya lapisan luarnya aja. Jadi di bagian dalamnya tetap pakai besi, terus dilapisi dengan plastik. Untuk TV yang gede-gede itu bukanya sekarang kayak gini ya, langsung dibuka ke atas karena bagian bawahnya itu langsung terpisah gitu, nggak nyambung. Nah, jadi seperti ini. Lebih mudah dibuka kalau misalkan nggak ada orang, nggak dibantu gitu maksudnya. Wow. Oke, jadi ini adalah TV-nya. Dan untuk packagingnya ini dia dilapisi dengan kardus lagi, mungkin untuk melindungi panelnya biar tidak apa-apa ketika perjalanan ya. Karena ya biasanya kalau misalkan di ekspedisi itu, wah orangnya bisa barbar banget. Dan ini adalah Sony Bravia X8 5J 65 inch-nya. Kalau untuk frame-nya saya belum kelihatan ya dia tipis atau enggak karena belum dinyalakan. Cuman kalau dari segi build quality, walaupun dia pakai plastik tapi solid banget ya. Kelihatan gitu kalau dia barang yang premium. Saya gini-gini kayak orang, kalian pernah tahu nggak sih orang yang kayak jualan mobil terus digiginin? Tuh, katanya bisa tahu kalau itu catnya ori atau enggak. Emang beneran ya? Kayak gini-gini. Dan untuk cara masang stand-nya ini gampang banget ya. Jadi kita tinggal masukkan aja. Cuman tadi ada bautnya, jadi bautnya itu harus dilepas dulu. Terus tinggal dimasukkan aja ke bagian sini. Kebalik. Nah, sets dan dia akan langsung ngunci. Nah, seperti ini. Terus di dalam paket pembeliannya tadi kan ada kabel manajemen ya. Jadi kalau misalkan mau kabelnya rapi tinggal ditaruh aja di bawah stand-nya seperti ini. Nah, nanti kabelnya lewat situ beres. Terus ini juga dapat beberapa baut untuk ke mesa mount bracket, bukan beberapa ya, 4. Mesa mount bracket itu memang biasanya 4 baut seperti itu. Terus juga kita dapat baterai yang mereknya juga Sony. Dan untuk remote-nya ini banyak banget ya menu kontrolnya. Wah, ini gede dan banyak banget mirip seperti remote TV analog. Kalau menurut saya sih di TV serba digital seharusnya bisa lebih simple lah. Mungkin hanya beberapa tombol untuk back and forward karena kalau TV digital itu biasanya kita bisa pilih menu dengan gampang. Terus di remote-nya ini juga sudah built-in dengan YouTube, Netflix, Prime Video, dan juga ada YouTube Music. Oke, jadi sekarang kita coba untuk pasang di Rip. Tolong Rip, taruh bawah dulu Rip, PS5-nya ya. Nah, kita akan coba dia untuk pasang di mejanya ini. Dengan ukuran panjang 165 cm, apakah masih cukup? Nanti kalau misalkan tidak cukup, akan kita pasang di bracket yang atas. Masih cukup ternyata ya, dan ngepres. Jadi kira-kira, tapi dia masih wobble ya.
Jadi dengan standnya yang plastik ini, karena dia memang jaraknya itu terlalu panjang, jadi wobble seperti ini. Kalau misalkan di rumah banyak anak kecil, saran saya sih langsung aja pakai bracket di sini. Biar kalau misalkan anak kecil gitu kan rese ya, anak kecil kalau misalkan lihat kartun yang lucu, tiba-tiba didorong gitu terus TV-nya jatuh kan bahaya. Oke, jadi ternyata setelah kita cobain pakai stand tadi dan dia wobble, dan kebetulan di rumah saya itu banyak bocil ya. Kalian pasti tahu kan ya, bocil kerusuhan yang biasanya juga tampil di video, bahaya. Jadi kita putuskan untuk pasang bracket aja di atas. Dan mumpung ini kita lihatkan bagian belakang, kita bahas juga untuk bagian port-portnya. Jadi untuk portnya ini banyak banget ya, lengkap. Jadi ada 2 buah USB Type A, terus juga ada digital audio optical. Jadi kalau misalkan kalian punya soundbar, itu adalah kabel yang paling enak suaranya. Kalau misalkan kita sambungkan dengan kabel optical ini. Terus juga ada audio jack. Terus ada HDMI in 2 buah dan ada ARC 4K 120Hz. Jadi kalau misalkan kalian punya kabel HDMI yang ARC, itu dia bisa mengantarkan atau bisa support 120Hz. Oke, jadi udah terpasang di bracketnya ya. Dan saran saya sih pakai bracket yang agak mahal dikit, karena TV-nya lumayan mahal dan lumayan gede. Dimensinya 65 inch. Dan bracket yang saya punya ini dia bisa ditilting, bisa diganti, posisinya didorong ke sana. Cuman kalau saya dorong, berat sih ya, butuh 2 orang. Oke, jadi kita setup dulu ya. Di sini udah wizardnya yang sudah disiapkan sama operating systemnya Google TV-nya Sony. Jadi kita tinggal pilih aja, select all the way you receive channel, ini kita skip aja, terus select the device you would like to set up your TV. Connect later aja ya, nanti akan kita konekkan dengan PS5. Terus di sini juga ditanyai ini tabletop stand atau wall mount, kita pilih yang wall mount. Dan ada acoustic auto calibration. Nah, ini adalah fitur AI-nya dari Sony yang diklaim dia bisa auto mengkalibrasi akustik suaranya. Jadi kalau misalkan kita duduk di tengah, suaranya akan langsung ke tengah. Kalau misalkan kita duduk di pinggir, suaranya akan ke pinggir gitu. Nanti kita cobain ya untuk suaranya. Dan dia juga bisa menganalisis gitu. Saya entah gimana sensornya, cuman saya tadi baca di websitenya. Jadi kalau misalkan di sisi situ ada kayak semacam korden. Korden itu kan bisa menyerap suara ya. Jadi dia tidak akan memancarkan suaranya ke korden. Ini sih fitur yang oke secara klaimnya Sony, tapi nanti akan kita coba. Kita allow dulu. Oke, jadi kita coba. Ini saya duduk di samping kirinya ya, di kiri sofa saya. Entah kelihatan nggak apa di kamera, pokoknya saya duduk di sini. Ujung. Jadi suaranya tadi ada yang dari kiri, ada yang dari kanan ya, ya nggak sih? Oke. Cuman saya kaget tadi karena kayak suaranya tembakannya Valorant. Terus kita juga bisa koneksikan dengan device-nya Apple. Kalau misalkan kalian punya Apple, terus ya udah selesai gini aja. Dan sebelum kita coba untuk kualitas suaranya, speakernya ini dinamakan Sony dengan X-Balance Speaker. Speakernya itu ada di bawah, nah ini ada di 2 di sini, 1, 2. Cuman dengan akustik kalibrasinya tadi, seolah-olah suaranya itu kata Sony akan keluar dari layar TV-nya. Tapi nanti akan kita coba, kita tunggu dulu untuk persiapan install aplikasinya. Dan kita akan coba dulu untuk light sensornya ya, yang katanya bisa mengadjust brightness-nya sendiri. Tapi sebelum itu, ya ini tipikalnya PLVA sih ya. Jadi karena dia bukan OLED, jadi warna hitamnya kurang pekat. Karena dia masih nyala. Kalau misalkan OLED itu kan, kenapa warna hitamnya bisa pekat banget? Karena dia memang cahayanya mati, makanya bisa pekat banget. Kalau ini masih ada sumber cahayanya. Sekarang kita coba untuk film Netflix dulu. Jadi kira-kira begini kalau misalkan kita gunakan nonton TV di ruangan yang gelap ya. Kalau menurut saya sih masih oke ya. Karena saya pribadi itu suka banget nonton TV yang lampunya mati, ruangan gelap seperti ini. Karena saya bisa lebih fokus. Cuman, tolong Tom. Lampunya kita coba nyalakan, kita coba untuk light sensornya. Apakah dia akan benar-benar bisa adjust auto brightness. Oke, tadi ya pas ya. Kalau menurut mata saya sih pas. Dan hasilnya emang ada perubahan ya. Intinya light sensor itu dia akan bekerja sesuai dengan sensor lampu. Jadi kalau misalkan ruangan kita terlalu terang, brightness-nya akan ditambah sama dia. Kalau misalkan ruangannya gelap, brightness-nya akan dikurangi sesuai dengan tingkat kenyamanan mata kita ketika nonton TV. Terus untuk settingan lain coba kita lihat di sini. Jadi kalau misalkan kita masuk ke picture setting, nah ini ada light sensor, kita bisa nyalakan atau matikan kalau misalkan kalian mungkin terganggu dengan auto brightness-nya. Terus juga ada settingan untuk picture mode. Jadi kalau misalkan picture mode ini ada pilihan standar, ada pilihan cinema yang gambarnya akan lebih dingin. Terus kita bisa custom juga dan juga ada vivid. Kalau vividnya ini benar-benar nyala banget ya warnanya ya.
Jadi kalau untuk nonton film, kalau saya pribadi akan lebih suka yang sinema karena lebih adem di mata. Terus di sini juga ada settingan untuk brightness, color, dan juga clarity, dan juga ada motion flow. Nah, motion flow ini gunanya untuk smoothness. Jadi TV itu kalau misalkan kita nonton film action yang pergerakan frame-nya terlalu cepat, kadang itu akan banyak motion blur. Nah, dengan motion flow ini dia akan lebih smooth, jadi motion blur akan berkurang. Kalau motion blur berkurang, kita nontonnya itu lebih nyaman. Karena motion blur itu kalau terlalu sering bikin kita cepat pusing. Terus di opsi video sinyal ini kita bisa pilih settingan HDR-nya seperti apa. Kita bisa pakai HDR10 yang kontrasnya akan lebih tajam. Terus juga ada HLG, terus juga ada off. Kalau kalian bingung di auto aja. Karena menurut saya untuk autonya lebih bagus karena kalau misalkan HDR10 kontrasnya lebih tajam. Dan sekarang kita cobain untuk fitur upscaling-nya ya. Di sini saya mau coba putar video YouTube di 720p. Apakah 720p-nya akan kerasa di TV segede 65 inch ini? Kalau nggak terlalu pixelated berarti upscaling-nya bagus. Oke, jadi ini adalah settingan resolusi 720p ya. Dan mata saya masih melihatnya sangat detail, cukup jelas. Jadi bulu-bulunya ini ya warna merahnya juga pop up banget dengan Triluminous Pro-nya Sony. Jadi warnanya, color gamut-nya bagus karena memang dia 1 miliar warna. Dan sekarang coba kita turunkan lagi deh. Kita turunkan di 480p. 480p. Dan coba kita lihat untuk kualitasnya. Ini baru ada agak kerasa pixelated ya. Nah, entah kalian di kamera bisa melihat atau enggak, cuman kalau di mata saya ini masih ada pixelated nih. Nah, ini ada blur-blur di sini. Cuman di 720p-nya tadi bener-bener kualitasnya masih oke. Nah, sekarang kita cobain kalau misalkan kita langsung putar di 2160p. Yang akan buffering sedikit karena internet kita hari ini lagi gangguan. Ya biasalah ya, karena kita di daerah, di Malang. Mohon maaf, speed internetnya tidak sekenceng yang di Jakarta. Wah, kalau kita 4K ya, kayunya ini sampai semut di sini nggak kelihatan karena memang nggak ada semut ya di sini. Nggak ada, cuman intinya di 4K-nya ini lebih bagus lah. Tapi yang menarik di 720p-nya tadi, mungkin di kamera nggak akan kelihatan, tapi terlihat masih detail. Oke, jadi kita cobain untuk kualitas suaranya. Sekarang ini ada di volume 8% dan BTW sekarang itu jam 1 malam ya. Tapi nanti tetap kita cobain volume 100% karena saya pengen tahu dia pecah atau enggak. Dan untuk kualitas suaranya, jadi suaranya imersif, bassnya masih ada. Sebentar, saya nutup jendela dulu. Karena kalau misalkan saya dimarahin tetangga, digerebek kan bahaya ya. Udah ya, tutup semua. Aman. Dan kita sekarang lanjutkan sampai volume 100%. Apakah dia akan pecah? Ternyata kalau digunakan untuk mendengarkan musik, suaranya itu nggak seolah-olah muncul dari layar. Yang seolah-olah muncul dari layar adalah ketika kita memutar konten yang memang kontennya itu surround gitu. Contohnya kayak kuda lari, terus juga balapan, itu bisa kayak seolah-olah keluar dari layar. Dan suaranya itu kayak mubeng gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya itu surround. Terus karena basicnya dia adalah smart Android TV, jadi banyak banget aplikasi yang bisa kita gunakan di sini. Bukan hanya untuk streaming, ngegame pun juga bisa. Ada banyak aplikasi bawaannya dari Sony. Dan kalau misalkan kalian kurang tertarik dengan aplikasi bawaannya Sony, kalian pun juga bisa download aplikasi-aplikasi lain yang sudah disediakan di Google Play Store-nya. Dan yang unik kalau misalkan kalian main PS5 yang dibuat oleh Sony, TV-nya Sony, kita juga bisa operasikan menunya PS5 ini pakai remote-nya TV Sony ya. Karena kalau saya cobain pakai TV lain itu harus pakai stick. Kalau ini bisa langsung pakai remote-nya seperti ini. Dan sekarang saya mau coba lihat untuk settingannya ini apakah 120 Hz HDR-nya aktif. Pengaturan, terus kita lihat di layar dan video. Oke, jadi untuk HDR-nya dia bisa aktif dan untuk output 120 Hz-nya juga udah aktif. Jadi kalau misalkan kalian gunakan TV Sony X85J ini untuk main PS, udah oke banget. Apalagi dia juga sudah memiliki fitur ALMM atau Auto Low Latency Mode. Jadi ketika kita pencet sticknya seperti ini ya, tas. Nah, karakter itu bisa langsung merespon gitu.
low latency. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Sony X85J Bravia kali ini. Untuk harganya yang varian 65 inch ini saya lihat tadi itu sekitar 17 juta sekian. Kalau untuk SKU-nya dia mulai dari 50 inch sampai 85 inch. Untuk harganya itu mulai 13 jutaan. Berarti yang 13 jutaan itu adalah yang versi 50 inch-nya. Cuman yang kita bahas ini 65 inch dengan harga sekitar 17 juta. Untuk sebuah TV buatan Sony, buat saya pribadi yang fans Sony ya, menurut saya nggak terlalu mahal. Masih mahal HP-nya. Dan untuk kelebihannya, pertama dari segi frame dia udah tipis di ketiga sisinya. Bagian bawahnya memang masih agak tebal dari bagian pinggir sini. Karena dia nggak pakai panel OLED, jadi nggak bisa setipis OLED karena harus ada panel yang ditumpuk. Terus kelebihan lain jelas dari kualitas gambarnya yang sudah 1 billion color. Dan juga Triluminous Pro. Di HP-nya aja udah bagus banget, apalagi di TV-nya yang segede ini. Terus fitur HDR, 4K-nya ini bukan hanya sekedar 4K, tapi dia juga bisa upscaling dengan prosesor X1-nya. Jadi seperti yang kalian lihat tadi ya, kita nonton video resolusi 720p itu kayak bukan nonton video 720p, karena sama dia di upscaling. Terus suaranya juga udah imersif dengan harga 17 jutaan. Kalau buat saya pribadi yang fans Sony ya, dan ini pertama kalinya saya nge-review TV Sony, buat saya sih ini oke banget. Cuman kekurangannya memang di stand-nya ini, stand-nya yang masih pakai plastik, jadi kalau misalkan kita pakai stand dan jaraknya dia terlalu panjang, jadi wobble-wobble kalau misalkan kita tekan-tekan seperti itu tadi. Nah, mungkin kalian bisa pakai wall mount seperti punya saya ini, yang bisa kita custom, kita bisa geser-geser dan bisa kita tilting seperti ini. Kalau misalkan saya tarik maju ya, nah kesannya itu TV-nya kayak melayang gitu, nah seperti ini. Nah kan ya, jadi kesannya TV-nya itu kayak melayang gitu, kayak saya sulapan gitu. Karena dia mount bracket-nya yang bagus. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Sony Bravia X85J kali ini. Sekali lagi kalau untuk kualitas gambarnya memang agak sulit dijelaskan karena sama kayak audio ya. Audio itu kalau misalkan saya review tergantung device kalian. Device kalian kalau misalkan device yang kalian pakai itu nggak ada bassnya, ya suaranya akan seperti itu. Sama seperti ini, kalau misalkan saya nonton dengan mata kepala saya sendiri terus di kameranya ini berapa FPS saya nggak tahu, tergantung nanti kita editnya seperti apa, tergantung kameramen juga. Jadi beda. Cara yang paling mudah untuk melihat TV bagus atau enggak, kalian main aja ke tempat elektronik dan kalian lihat tuh. Pasti beda dengan mata kalian dan juga kalian record di HP itu beda. Tapi ini menurut mata saya bagus banget untuk kelas harganya yang masih mid-range sebenarnya 17 juta. Karena masih ada yang lebih mahal lagi dari Sony. Kalau nggak salah namanya X90J. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sebudi and see you on the next video. Bye-bye.